Tuduhan pembunuhan itu langsung tertuju padaku. Weni, menantu yang dianggap tidak tahu diri. Tapi, benarkah aku yang melakukannya? Benarkah aku sekeji itu? Sebelum kita mulai lebih jauh, coba tulis di kolom komentar. Sahabat Teras Berkisah mendengarkan dari kota mana saja ya? Like, komen, dan subscribe dulu ya, biar kita bisa terus berbagi kisah luar biasa ini. Aku Weni. Namaku terdengar lembut, tapi hidupku sebentar lagi akan keras seperti kerak nasi yang gosong di panci. Bahkan lebih keras dari itu. Kisah ini dimulai 5 tahun lalu, saat aku memutuskan menikah dengan Bram. Kalian harus tahu, Bram itu nyari sempurna. Dia punya pekerjaan bagus, sopan, dan mencintaiku. Dia adalah satu-satunya alasan dan jangkarku untuk bertahan di rumah ini. Masalahnya bukan di Bram, masalahnya ada di rumah ini. Rumah megah bergaya klasik dengan ukiran kayu jati yang katanya warisan turun-temurun. Rumah ini dihuni oleh satu-satunya orang yang paling kuhindari seumur hidup. Ibu Ratna, mertuaku. Ibu Ratna, aku harus jujur. Beliau adalah jenis wanita yang selalu berpakaian rapi, rambutnya tersanggul sempurna, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu berhasil menciptakan kerutan di dahiku. Melihat wajahnya itu seperti melihat iklan deterjen yang gagal total. Sempurna di luar, anggun tak terbandingkan, tapi ternyata ada noda membandel yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di sini sebagai menantu, udara langsung terasa berbeda. Bukan dingin karena AC, tapi karena tatapan mata Ibu Ratna. Tatapan yang bukan menyambut, tapi seolah memindai setiap inci tubuhku. Dari ujung rambut yang kuikat asal-asalan, sampai sepatu murah yang kupakai di hari pernikahanku. Tatapan itu seolah berkata, "Kau tidak selevel dengan standar rumah ini, nak." Weni, tolong kalau menyapu, itu sudutnya juga dibersihkan. Rumah ini sudah ratusan tahun dirawat. Jangan sampai ada debu warisan yang kau biarkan menempel. Rumah ini bukan cuma tempat singgah, tapi cerminan kualitas istrimu, Bram. Katanya di hari ketiga pernikahan kami. Suaranya itu, teman-teman. Kalian tahu kan, suara yang manis di awal, tapi menusuk di akhir. Seperti permen yang ternyata di dalamnya ada duri kecil. Aku sempat berpikir, seandainya ada aplikasi yang bisa mendeteksi level cerewet mertua, pasti rating Ibu Ratna sudah pecah rekor. Tapi ya sudahlah, untungnya Bram selalu di sisiku. Kalau dia sudah mulai melancarkan kritiknya, aku tinggal mencubit paha Bram di bawah meja saat makan malam. Dan dia langsung pura-pura tersedak atau batuk keras. Jurus jitu, setidaknya aku punya sekutu dalam keheningan. Aku selalu berusaha, teman-teman. Aku bangun paling pagi, jam 4 subuh, demi memastikan semua pekerjaan selesai sebelum Ibu Ratna turun. Aku memasak hidangan kesukaan Bram dan mencuci semua pakaian, termasuk pakaian dalam Ibu Ratna yang super mahal itu. Semuanya kulakukan tanpa mengeluh, demi satu alasan. Aku tidak mau ada konflik dengan wanita yang sudah melahirkan suamiku. Aku yakin, seiring waktu dan melihat usahaku yang tanpa henti, hatinya akan luluh. Bukankah cinta itu bisa menular? Pernah satu kali aku menyiapkan teh melati kesukaannya di cangkir porselin antik. Aku harap ini akan jadi momen damai. "Ibu, ini teh melati. Hangatnya pas, saya buatkan tanpa gula," kataku dengan senyum tulus. Dia mengambil cangkir itu, menyesapnya, lalu menaruhnya kembali di meja. "Kamu tahu, Weni, teh ini terlalu wangi. Kamu menaruh terlalu banyak bunga. Kamu merusak rasa aslinya. Lain kali, jangan sok tahu tentang kesukaan ibu," ujarnya sambil berdiri, meninggalkan cangkir itu begitu saja. Saat itu rasanya seperti semua usaha kerasmu selama seminggu dihargai dengan 0 besar. Aku mulai mengerti, masalahnya bukan pada tehnya, bukan pada sapuan di sudut ruangan, tapi pada kehadiranku di rumah itu. Keyakinanku bahwa dia akan luluh sempat naik lagi, kuat sekali,
saat si kecil Raka lahir. Cucu pertama di rumah ini. Aku kira suara tangisan bayi akan melunakkan hati batu Ibu Ratna. Siapa tahu ya kan, kekuatan bayi kan dahsyat. Awalnya memang begitu. Ia sempat menggendong Raka dengan senyum, memamerkannya pada semua teman-temannya di grup arisan. Aku sempat berpikir, yes, aku lolos. Sekarang dia akan menyayangiku. Tapi aku salah besar. Kebahagiaan itu seperti kabut pagi, sebentar saja menghilang. Setelah Raka berumur 3 bulan, fokus kritikan Ibu Ratna beralih. Bukan lagi soal sapuan yang kurang bersih, tapi tentang bagaimana aku mengurus anaknya. Weni, Raka rewel terus. Kamu kasih makan apa? Anakmu kurus, padahal susumu melimpah. Jangan-jangan kamu tidak cocok jadi ibu. Kamu terlalu banyak melamun. Sindirnya suatu sore, saat aku sedang kelelahan setelah begadang menjaga Raka yang demam ringan. Ia mengatakannya di depan Bram, dan Bram hanya bisa menunduk, tak berani membela. Tapi Bu, Raka hanya sedang tumbuh gigi. Dokter anak bilang wajar, itu proses. Jawabku terus mencoba tetap lembut. Suaraku sudah mulai bergetar. Dokter itu cuma teori. Ibu lebih tahu mana yang terbaik untuk cucu ibu. Kamu ini menantu dari kampung, mana mengerti cara mengurus anak kota yang terawat. Ia membentak. Kata-kata menantu dari kampung itu selalu jadi senjata andalannya. Dan saat itulah aku sadar, pernikahan ini bukan kisah dongeng. Aku hidup di bawah mikroskop, dan setiap kesalahanku, sekecil apapun, akan dibesar-besarkan sampai aku merasa tak layak bernafas. Aku menelan semua kata-kata tajam itu, satu persatu, seolah pil pahit yang harus kutelan setiap hari. Untuk Bram, suamiku yang aku cintai, dan yang paling penting, untuk Raka, anakku yang masih suci dan tak tahu apa-apa. Semua baik-baik saja, atau setidaknya begitu yang kupikirkan, sampai Raka sakit. Sakitnya kali ini berbeda. Demamnya mencapai 39 derajat dan mata kecilnya tampak sayu. Aku panik setengah mati. Sebagai seorang ibu baru, melihat anakmu tak berdaya itu rasanya seperti melihat jantungmu sendiri berdetak di luar tubuh, rapuh dan rentan. Aku langsung menelpon Bram yang sedang di kantor. Aku menangis. Bram, pulang sekarang. Raka demamnya tinggi sekali. Kita harus ke dokter, kataku terisak. Di tengah kepanikan itu, Ibu Ratna turun dari tangga lengkap dengan baju tidur sutranya yang mahal. Ia mendekat, bukan untuk menenangkan, tapi untuk memeriksa Raka dengan tatapan curiga. Kenapa ribut-ribut begini, Weni? Anak sedikit demam sudah histeris. Kamu ini memang penatut ya. Ibu sudah bilang kan jangan terlalu sering menggendongnya di luar rumah. Itu kan bibit penyakit dari tempatmu yang kumuh. Rasanya seperti disiram air dingin, campur cuka, campur air comberan. Itu anakku, Bu. Itu cucumu. Bagaimana bisa ia bicara seolah Raka adalah barang pecah belah yang rusak karena kelalaianku? Aku mencoba menahan diri, demi Raka. Bu, tolong. Saya mau bawa Raka ke UGD. Saya tidak sempat berdebat sekarang. Kataku tergesa mengambil tas bayi. Ibu Ratna justru menghalangi pintu. Tidak perlu ke UGD. Dokter itu mahal dan cuma menakut-nakuti. Kasih saja air kelapa hijau. Itu warisan leluhur. Kamu ini menantu modern sok tahu. Kamu tidak mau dengar kata ibu karena kamu gengsi kan? Gengsi karena ibu lebih tahu daripada kamu yang miskin ini. Saat itu, kata-kata miskin itu tak lagi menusuk, tapi menghantam kepalaku seperti palu. Aku mendadak teringat kata-kata sahabatku, Mira. Dia pernah bilang, Weni, kalau mertuamu sudah mulai menyerang harga dirimu, anggap saja dia sedang audisi stand-up comedy tanpa penonton. Aku mencoba membayangkan Ibu Ratna pakai wig kribo dan celana gombrong. Jujur, sedikit membantu. Tapi itu hanya berlangsung sedetik, karena suara tangisan Raka langsung menyentakkanku kembali ke neraka. Bram akhirnya tiba. Ia langsung menerobos paksa masuk, melihat kondisi Raka, dan tanpa banyak bicara, ia langsung menggendong Raka untuk dibawa ke mobil. Ibu, Bram bawa Raka ke rumah sakit sekarang.
Weni, siapkan segala sesuatunya, cepat. Bram berteriak, suaranya sangat langka terdengar marah. Ibu Ratna terkejut, ia mengejar Bram sampai ke teras. Bram, jangan kurang ajar, kamu melawan ibumu karena wanita ini? Kamu dihipnotis istrimu ya? Malam itu, di rumah sakit Raka didiagnosis bronkitis ringan. Syukurlah tidak parah, tapi butuh perawatan dan obat-obatan. Setelah kami pulang, aku benar-benar kelelahan. Mata lebam, badan remuk, tapi aku harus tetap fokus mengurus Raka. Keesokan paginya, aku sedang membersihkan dapur. Kebiasaan pagiku. Aku baru saja selesai mencuci piring sisa semalam. Aku sedang membawa nampan berisi 3 piring keramik biru putih yang indah. Warisan Belanda, kata Ibu Ratna. Tiba-tiba, Ibu Ratna muncul di belakangku. Weni, kamu membuang sisa bubur Raka ke lubang wastafel ya? Kamu tahu lubang itu bisa tersumbat. Kamu ini benar-benar tidak berguna. Kenapa Bram menikahi wanita ceroboh sepertimu? Ia tidak hanya bicara. Ia menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari telunjuknya. Yang kuku-kuku jarinya dihiasi kuteks merah menyala. Aku mundur selangkah karena terkejut. Dan di saat aku mundur itu, entah bagaimana, tanganku kehilangan keseimbangan. Prang! 3 piring keramik biru putih itu jatuh dari nampan. Hancur berkeping-keping di lantai marmer dapur. Suara pecahannya memantul, memekakan telinga. Ibu Ratna terdiam sejenak. Lalu, ia mengeluarkan suara yang lebih menakutkan dari suara piring pecah itu. Dasar wanita pembawa sial, barang warisan berharga ibu hancur karena tangan kotormu. Semua ini gara-gara kamu. Gara-gara kamu Raka sakit. Gara-gara kamu hidup anakku hancur. Lalu ia melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupku di rumah itu. Plak! Tamparan itu mendarat telak di pipi kiriku. Keras sekali. Rasanya pipiku langsung panas dan telingaku berdenging. Aku terdiam, mematung, menatap matanya yang dipenuhi amarah murni. Di sana, aku tidak melihat ibu mertua. Aku melihat monster. Air mataku yang sudah kutahan sejak Raka sakit, akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih, tapi air mata luka dan marah. Cukup. Aku melihat pecahan keramik di lantai. Aku melihat wajah penuh kebencian di depanku. Aku melihat kembali semua penghinaan, semua kritikan, semua cercaan tentang menantu miskin itu. Semua itu berputar cepat di kepalaku. Aku mengangkat tanganku. Itu terjadi begitu saja, tanpa berpikir. Insting pertahanan diri yang sudah lama terbubi, kini berteriak minta dibebaskan. Aku menamparnya. Plak. Tamparanku mendarat. Tidak sekeras tamparannya, tapi cukup untuk membuatnya terhuyung mundur. Matanya membulat. Ia tak percaya. Aku, menantu yang selama ini diam seperti patung, kini membalas. Aku menjerit. Suaraku serak karena menahan emosi. Aku bukan pembawa sial. Aku ibu dari anakmu. Jangan sentuh aku lagi. Jangan pernah menyalahkan anakku lagi. Aku berlari ke kamarku, mengunci diri di samping Raka dan menangis sejadi-jadinya. Aku tak peduli Bram mendengarnya. Aku tak peduli dunia runtuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melawan. Keesokan paginya, saat aku terbangun masih dengan bekas air mata kering di wajahku, Bram mengetuk pintu kamar dengan suara panik. Weni, Weni, buka pintunya. Ada darah di dapur. Ibu jatuh. Aku melompat dari tempat tidur saat mendengar teriakan Bram. Wajahku yang semalam panas karena tamparan, kini langsung dingin, sedingin es. Ibu jatuh. Dia sudah tidak ada. Aku membuka pintu kamar. Bram berdiri di sana, hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek, tapi wajahnya seolah baru saja melihat hantu. Ia menarik tanganku ke dapur. Aku melihatnya. Di lantai marmer putih gading yang mengkilap, terhampar sesosok tubuh. Ibu Ratna. Ia tergeletak di dekat meja island dapur, di antara pecahan sisa piring keramik biru putih yang belum sempat kusapu semalam.
Yang membuatku tercekak adalah darah. Darah kental menggenang di bawah kepalanya, di area pelipis. Tubuhnya kaku, matanya setengah terbuka, dan aku bisa melihat ketakutan terakhirnya membeku di sana. Bram langsung menangis histeris. Ia mengguncang tubuh ibunya. "Ibu, kenapa Bu? Bangun! Jangan tinggalkan Bram!" Aku berdiri mematung. Aku tak bisa bergerak, tak bisa berteriak, bahkan tak bisa menangis. Pikiranku kosong, kecuali satu hal yang berputar kencang. Aku yang melakukannya. Aku membalas tamparannya. Aku yang membuatnya marah. Tiba-tiba Bram menoleh padaku. Matanya merah. Bukan hanya karena tangisan, tapi karena tuduhan yang jelas tersirat di sana. "Kenapa kamu diam saja, Weni? Kamu lihat apa yang kamu lakukan semalam? Kamu yang memulainya." Kata-kata itu, teman-teman, itu adalah palu kedua setelah kematian Ibu Ratna. Suamiku sendiri menuduhku. Aku mencoba membela diri. Aku tidak tahu, Bram. Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi. Semalam aku langsung masuk kamar. Suaraku bergetar. Lucu ya, bagaimana kita berharap logika muncul di saat paling kacau. Aku ingat, dulu saat aku kecil, kalau ada tikus mati, aku selalu menyalahkan kucing tetangga. Tapi di sini tikusnya mati dan semua mata tertuju padaku, si menantu yang semalam baru saja baku hantam. Telepon darurat sudah dihubungi. Tidak lama kemudian, rumah kami yang selalu hening itu dipenuhi suara sirine. Polisi, tim forensik, semuanya. Mereka datang seperti kawanan lebah yang mengerumuni madu, dan aku, si menantu, adalah fokus utama mereka. Investigasi awal dimulai. Seorang petugas berpakaian rapi, aku lupa namanya, mendekatiku dengan tatapan dingin. "Nyonya Weni, kami menemukan luka tamparan di pipi mendiang Ibu Ratna. Kami juga menemukan bekas pecahan keramik di sekitar area jatuhnya dia. Bisa Anda jelaskan apa yang terjadi tadi malam?" Aku mencoba menjelaskan dengan jujur. Tentang Raka yang sakit, tentang piring pecah, tentang penghinaan, dan tentang tamparan itu. Aku mengaku. Aku bilang aku membalas tamparannya. Aku merasa itu adalah kejujuran terbaik. Tapi, kejujuran di mata hukum tidak selalu berarti kebebasan. Jadi, Nyonya mengakui telah terjadi pertengkaran fisik yang hebat di malam hari yang dipicu oleh Nyonya, karena Nyonya merasa terhina. Dan keesokan paginya, mertua Anda tewas karena jatuh dengan luka di kepala di tempat yang sama. Petugas itu mencatat. "Nyonya Weni, secara motif dan waktu, Anda adalah tersangka utama kami. Rumahku berubah menjadi penjara. Aku tidak ditahan, tapi aku diawasi. Aku dilarang meninggalkan rumah." Bram, dia menjauh. Dia sibuk mengurus pemakaman, tapi setiap kali matanya bertemu mataku, aku hanya melihat kebencian, penyesalan, dan rasa bersalah karena telah meninggalkanku sendirian di tengah badai kritik ibunya. Aku merasa terasing. Aku duduk di kamarku yang terkunci, memeluk Raka dan merenung. Benarkah aku yang melakukannya? Apakah tamparanku semalang, bentakan emosional itu membuat Ibu Ratna terlalu syok dan marah hingga ia kehilangan keseimbangan di dapur yang licin? Aku tidak tahu. Aku tidak ingat lagi. Yang kuingat hanyalah wajah Bram yang penuh tuduhan dan aroma darah yang membuatku mual. Pengadilan dibuka 2 minggu setelah pemakaman. Media massa menyerbu. Titul-titul berita sangat brutal. Menantu durhaka habisi mertua karena piring pecah. Tragedi menantu kampung, balas dendam berdarah. Di ruang sidang pertama aku duduk sebagai terdakwa. Aku melihat Bram duduk di kursi penonton. Kepalanya tertunduk. Aku melihat pengacara keluarga Ratna, seorang pria paruh badan yang terlihat sangat percaya diri. Jaksa penuntut umum memulai argumennya dengan lantang. "Yang mulia hakim, kasus ini adalah kasus pembunuhan yang disamarkan sebagai kecelakaan. Motifnya jelas, dendam, rasa terhina yang menumpuk, dan puncak kemarahan yang terjadi di malam hari, yang diakui sendiri oleh terdakwa. Bukti-bukti disajikan. Keterangan saksi?
yaitu Bram, yang hanya bisa memberikan kesaksian bahwa kami bertengkar. Bukti forensik, pecahan keramik yang tajam, luka di kepala yang sesuai dengan benturan keras, dan yang paling memberatkan, pengakuan lisan dariku tentang tamparan itu. Aku merasa diriku benar-benar terjebak dalam perangkap yang kuciptakan sendiri. Aku sudah lelah. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak bersalah. Tapi siapa yang akan percaya pada menantu yang baru saja menampar mertuanya? Aku menatap pengacaraku, Bapak Harso, seorang pria tua yang tampak tenang. Ia balas menatapku, memberikan isyarat untuk tetap diam. Aku tahu, aku sudah kalah di mata publik bahkan sebelum sidang kedua dimulai. Tapi aku tidak akan kalah dalam mencari kebenaran. Aku harus tahu, apa yang sebenarnya terjadi malam itu, di dapur itu, saat aku sedang terlelap di samping Raka. Kini aku sudah resmi menjadi tersangka paling dibenci se-Indonesia. Setidaknya di mata media. Aku duduk di kursi terdakwa, mendengar semua tuduhan itu, dan ironisnya, aku mulai meragukan ingatanku sendiri. Apakah mungkin aku turun lagi malam itu? Apakah mungkin tamparan itu hanya awal dan aku mendorongnya tanpa sadar? Bram, suamiku, terus menjauh. Ia hanya datang saat diminta bersaksi dan kesaksiannya selalu sama. Ibu dan Weni bertengkar hebat malam itu. Saya mendengar bentakan Weni dan pagi harinya ibu ditemukan tewas. Dia tidak menuduhku secara langsung, tapi juga tidak membelaku. Sikap diamnya itu lebih menyakitkan daripada 1000 tamparan Ibu Ratna. Aku sempat berpikir, aku benar-benar butuh liburan ke Bali ya kan? Hanya untuk menghirup udara yang tidak berbau ancaman dan ketegangan. Tapi ya sudahlah, liburan impian itu harus ditukar dengan jadwal sidang yang padat. Pengacaraku, Bapak Harso, adalah satu-satunya jembatanku menuju kewarasan. Beliau bukan tipe pengacara yang vokal atau suka drama, tapi dia teliti. Dia tahu, kunci kasus ini bukan pada siapa yang berteriak paling keras, tapi pada bukti forensik yang tidak sinkron. Weni, katanya suatu sore saat jam istirahat. Luka di kepala Ibu Ratna memang fatal, tapi cara dia jatuh itu aneh. Jika didorong, harusnya ada memar di tubuhnya, bekas pergulatan. Tapi ini terlalu bersih. Aku bingung, maksud Bapak? Kita butuh sudut pandang lain, sudut pandang yang jujur, yang tidak emosional dan tidak bias. Kita butuh mata ketiga. Aku mengerutkan dahi. Di rumah Ibu Ratna, mata ketiga, CCTV Weni, rumah sebesar itu sudah pasti punya CCTV kan? Bram memasangnya untuk keamanan, kata Bapak Harso dengan nada penuh harap. Saat itu, aku merasa ada cahaya kecil di ujung lorong gelap ini. CCTV, kenapa aku tidak memikirkannya? Ibu Ratna memang sangat peduli keamanan. Butuh waktu hampir seminggu bagi Bapak Harso untuk mendapatkan rekaman itu. Melalui perintah pengadilan yang alot, jaksa penuntut menolak, mengatakan rekaman itu tidak penting karena motif sudah jelas. Tapi Bapak Harso bersikeras. Kami ingin melihat detik-detik sebelum kematian. Itu adalah hak klien saya. Akhirnya rekaman itu diputar di ruang sidang. Udara seketika membeku. Bram yang biasanya tertunduk, kini mengangkat kepalanya. Layar proyektor menampilkan dapur yang sama dengan yang kulihat setiap pagi. Kualitas videonya sedikit buram karena minim cahaya, tapi cukup jelas. Pukul 2:15 dini hari. Muncul sosok Ibu Ratna. Ia berjalan pelan dari tangga. Ia mengenakan baju tidur yang sama dengan saat ia berhadapan denganku semalam. Ia tidak berjalan panik, tidak pula terhuyung-huyung. Ia berjalan dengan tenang. Ia menuju meja island dapur. Ia mengambil sebuah pulpen dan secerik kertas dari laci. Ia duduk. Dan yang paling mengejutkan, ia mulai menulis. Semua di ruang sidang terdiam. Jaksa penuntut, Bapak Harso, Hakim, Bram, semua menahan nafas. Ibu Ratna menulis selama sekitar 5 menit. Ekspresi wajahnya terlihat gelisah, tapi juga tegas.
Setelah selesai, ia melipat kertas itu dan meletakkannya di samping cangkir kopi yang ia ambil dari mesin. Lalu, adegan yang membuat semua orang merinding. Ibu Ratna berdiri. Ia berjalan ke dekat area pecahan piring semalam. Ia berdiri di sana sejenak. Ia melihat ke arah kamera CCTV seolah tahu ia sedang direkam. Matanya terlihat kosong namun penuh tekad. Kemudian, ia mendorong tubuhnya sendiri ke arah meja island yang terbuat dari kaca tebal. Duk! Kepalanya membentur sudut meja kaca itu. Keras sekali. Ia terhuyung-huyung mundur, lalu jatuh ke lantai marmer tepat di area pecahan keramik yang belum kusapu. Darah mulai merembes, seperti yang kulihat pagi itu. Ibu Ratna sempat mencoba mengangkat tangannya, meraih sesuatu, tapi akhirnya tubuhnya diam. Ruang sidang seketika gaduh. Bram menutup mulutnya. Air matanya tumpah. Namun kali ini bukan air mata sedih, melainkan air mata penyesalan dan kabit. Aku, si terdakwa, hanya bisa menatap layar, merasa lututku lemas. Yang mulia hakim, terdakwa Weni tidak bersalah. Ini jelas bunuh diri yang disengaja, teriak Bapak Harso. Jaksa penuntut mencoba membantah. Rekaman itu bisa saja dimanipulasi. Tapi Bapak Harso tak mau kalah. Jika dimanipulasi, mengapa ada surat yang ditulis oleh mendangyang sendiri? Polisi, cari surat yang ada di meja island. Itu adalah surat pengakuan. Polisi bergerak cepat. Mereka kembali ke rumah itu, dan benar saja. Di meja island, di tempat yang ditunjukkan rekaman, ditemukan secerik surat yang ditulis tangan Ibu Ratna. Saat Bapak Harso membacakan isinya di ruang sidang, kebenaran yang lebih gelap dan memilaukan dari kematian itu terungkap. Keheningan di ruang sidang setelah rekaman CCTV diputar terasa sangat berat, seolah udara pun ikut menahan nafas. Semua mata kini tertuju pada Bapak Harso, pengacaraku, yang memegang selembar kertas lusuh, surat pengakuan dari Ibu Ratna. Bapak Harso berdiri tegak, suaranya tenang namun bergema. Yang mulia hakim, dengan seizin Anda, saya akan membacakan surat terakhir dari almarhumah Ibu Ratna. Ia mulai membaca. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan jarum es yang menusuk, bukan hanya ke hatiku, tapi juga ke hati Bram yang kini menangis tersedu-sedu. Isi surat pengakuan adalah, untuk Bram, anakku. Jika surat ini kau baca, berarti ibu sudah tiada. Dan ibu yakin Weni sudah dituduh sebagai pembunuh. Maafkan ibu. Ibu yang sengaja menjatuhkan diri. Ibu melihat rekaman pertengkaran kita. Ibu sadar Weni tidak akan pernah kembali menyerang. Dia terlalu baik, terlalu mencintaimu. Kau harus tahu, nak, Weni tidak bersalah. Aku yang mengatur semua ini. Aku yang menciptakan drama ini. Dari awal, aku membenci menantumu. Kau tahu kenapa? Bukan karena Weni miskin, bukan karena dia tidak berpendidikan. Aku membenci Weni karena dia membuatmu terlalu bahagia. Iya, Bram, aku membencinya karena kau tak lagi butuh aku. Kau tak lagi mengeluh padaku. Kebahagiaan rumah tanggamu terlalu sempurna, terlalu damai. Sementara ibu merasa ditinggalkan. Ibu merasa tidak berguna. Aku selalu menganggap diriku sebagai ratu di rumah ini, pengatur kebahagiaanmu. Tapi Weni datang dan mengambil kendali itu. Dia membuatmu mandiri. Itu membuatku cemburu, sangat cemburu. Aku terus memprovokasi dia, berharap dia akan menyerah dan menceraikanmu, atau setidaknya membuatmu kembali mengeluh padaku. Ketika dia akhirnya membalas tamparanku, aku melihat kesempatan untuk membuat drama besar, di mana aku adalah korban, dan kau akan kembali padaku walau sudah terlambat. Aku melakukan ini, nak, bukan untuk menyakiti. Aku hanya ingin kau tahu bahwa hidupmu tak akan pernah bahagia sempurna tanpa kontrol dari ibumu. Maafkan ibu
Ini adalah satu-satunya cara agar kalian berdua tidak melupakan ibu. Weni, maafkan aku. Aku harap dengan kematianku, kau dan Bram bisa bebas dari bayang-bayang ego seorang ibu yang tak rela melihat anaknya bahagia tanpa campur tangannya. Aku kira cerita selesai di sana. Aku kira kebenaran yang kejam itu sudah terungkap. Ibu Ratna bunuh diri karena cemburu terhadap kebahagiaan anak kandungnya sendiri. Tapi Bram tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang basah kuyup oleh air mata kini menatap Bapak Harso. "Tunggu, surat itu ada kalimat yang salah," Bram berteriak. Semua orang terkejut. "Kalimat yang mana, Tuan Bram?" tanya hakim. Bram menarik nafas dalam-dalam. Di akhir surat itu, Ibu Ratna menulis, "Aku harap dengan kematianku, kau dan Bram bisa bebas dari bayang-bayang ego seorang ibu yang tak rela melihat anaknya bahagia tanpa campur tangannya. Itu salah, Yang Mulia. Itu bukan tulisan ibu." Bram menunjuk ke belakang surat. Di bagian bawah ada tulisan tangan yang lain, tulisan tangan yang kecil yang sengaja disembunyikan di lipatan. Aku menggerutkan dahi. Tulisan tangan yang lain. Bapak Harso membalik surat itu. Di lipatan yang sangat kecil tertulis sebuah kalimat, buram dan seperti ditulis tergesa-gesa. Bapak Harso membacanya perlahan. "Bram, Weni, ibu tidak sengaja. Lantai licin. Aku hanya ingin membuang surat ini agar Weni tidak dituduh. Tapi tanganku tergelincir. Jangan salahkan siapa-siapa. Aku bahagia melihat kalian bahagia." Semua di ruang sidang terdiam. Ternyata Ibu Ratna tidak sengaja bunuh diri. Ia hanya berakting di depan CCTV, berakting menjatuhkan diri untuk meyakinkan dunia bahwa ia adalah korban kejahatan Weni karena cemburu. Ia ingin Weni dituduh, dihukum, dan Bram kembali sendirian di bawah kendalinya. Tapi di detik-detik terakhir sebelum ia sadar ia benar-benar terluka parah, suara hati seorang ibu tetap muncul. Ia sadar bahwa kejahatannya terlalu besar. Ia mencoba mengubah surat itu, menuliskan kebenaran terakhir di lipatan kecil. Lantai licin. Ia hanya ingin membuang surat pertama itu agar Weni tidak dituduh. Bukan bunuh diri, tapi usaha terakhir untuk bunuh diri yang gagal, yang kemudian disusul oleh penyesalan dan usaha putus asa untuk melindungi menantunya, yang secara kebetulan membuat surat pengakuan pertamanya itu salah. Aku menutup mata. Air mataku tumpah. Bukan karena tuduhan itu terlepas, tapi karena aku melihat tragedi seorang ibu yang egois, namun di detik-detik terakhir, cintanya kepada anak dan cucu tetap mengalahkan ego yang mengerikan itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like atau komentar, supaya aku tahu Anda hadir, dan kita bisa terus berjalan bersama di cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di teras berkisah selanjutnya.